नाम क्या तेरा? मम्मी. Halo teman, kembali bersama Geng 05. Di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film India yang berjudul Chichore. Film ini adalah film tahun 2019, mengisahkan tentang persahabatan 4 orang yang menjadi 5 orang dan bertambah lagi menjadi 6 orang. Mereka adalah para mahasiswa engineering. Mereka adalah para pecundang yang selalu dihina di kampusnya. Mereka pun berjuang untuk menghilangkan julukan pecundang yang sudah melekat pada diri mereka. Caranya adalah dengan memenangkan kejuaraan umum di kampus mereka yang diadakan setiap tahunnya. Dan inilah dia, Chichore. Diperlihatkan sebuah universitas yang sepi dan seorang pria gempal mengetuk pintu asrama temannya. Teman pria gempal itu pun menanyakan mengapa dia tak memakai baju di malam hari. Pria gempal menjawab, perang ember. Akhirnya mereka berdua berkeliling asrama dan menyiram para mahasiswa yang lainnya. Dan para mahasiswa itu pun akhirnya saling menyiram air dan melakukan perang ember. Ternyata itu terjadi di masa lalu. Di masa sekarang, seorang pria bernama Aniruddin Pathak yang biasa dipanggil Ani telah mempunyai anak bernama Raghav. Raghav belajar sangat keras untuk masuk ke universitas terbaik di India. Namun Raghav khawatir bila ia tak diterima karena ayah dan ibunya adalah orang pintar, yang membuat Raghav tertekan. Ia tak mau membuat malu orang tuanya. Diketahui Ani telah bercerai dan ibu Raghav bernama Maya. Raghav akhirnya mendapatkan hasil dari pendaftarannya ke universitas. Namun sayangnya Raghav tak lulus. Hal itu membuat Raghav sangat sedih. Ia bahkan sudah belajar belasan jam namun masih tak lulus. Mau ditaruh di mana mukanya di depan ayah ibunya. Raghav yang sedang bersama temannya ditenangkan dan Raghav bisa mencobanya di tahun depan. Tapi Raghav hanya berpikir bila ia telah gagal dan tak ada harapan lagi. Dan Raghav melompat dari ketinggian. Teman Raghav pun langsung menghubungi ayah Raghav dan Raghav dibawa ke rumah sakit dan keadaannya tidak baik. Ibu Raghav yakni Maya menyalahkan mantan suaminya karena Aniruddin membuat Raghav tertekan yang membuatnya berpikir untuk bunuh diri. Tapi Aniruddin pun tak menyangka Raghav akan melakukan hal seperti itu. Padahal ia tak pernah meminta atau memaksa Raghav untuk melakukan sesuatu. Bahkan Aniruddin berpikir bila Raghav gagal dan tak lulus ke universitas, ia tak akan apa-apa. Dokter mengatakan jika terdapat cedera di kepala Raghav, terjadi memar di otak Raghav. Jadi jika memar itu melebar dan obat tak bekerja, maka jalan satu-satunya adalah operasi. Ani lalu masuk ke ruang perawatan dan melihat anaknya. Di saat itu Ani berpikir mengapa Raghav melakukan hal itu. Apakah ia merasa gagal dan menjadi seorang pecundang? Apakah Raghav berpikir ayahnya seorang jenius? Ani kemudian berencana untuk memberitahu putranya bila Ani sebenarnya adalah orang gagal. Sebenarnya ia adalah seorang pecundang. Ani membawa album foto dari kampusnya dahulu dan menceritakan kisah Aniruddin bersama teman-temannya yang pecundang. Cerita kembali ke masa lalu, kampus teknologi nasional. Saat itu Aniruddin muda masuk ke universitas untuk pertama kalinya. Ia akan tinggal di asrama. Ani dimasukkan ke hostel 4 atau asrama 4 yang isinya berandalan dan anak-anak nakal yang tak ada harapan. Ani takut sebenarnya karena dia dimasukkan ke hostel 4. Ia takut dibully dan diperlakukan buruk oleh mahasiswa yang lain. Namun ternyata tidak. Anak-anak di hostel 4 tak seburuk yang Ani bayangkan.
Mereka tak menindas mahasiswa baru dan hanya melakukan hal-hal jahil tanpa adanya kekerasan. Pria gempal ini bernama Seksa. Begitulah ia dipanggil karena ia selalu berpikir tentang hal-hal vulgar. क्या लेगी कभी? Playboy डेब्यूटेड दफा 302 मस्तरा में रंगीन रातें. Tiba-tiba terjadi sesuatu dan dokter pun datang. Bagusnya Raghav sadar, tapi kondisinya masih belum bagus. Ani dan Maya masuk ke ruangan Raghav dan di sana Raghav bertanya tentang ayahnya yang pecundang dan seksa. Artinya Raghav mendengar cerita Nirudin sebelumnya dan Anirudin berpikir bila ceritanya mungkin sedikit membantu Raghav. Ani pun akan menceritakan lebih lagi tentang kisahnya dahulu di universitas bersama para teman-temannya. Tapi akan lebih baik jika para teman-temannya datang untuk membuktikan bila cerita Ani benar adanya dan bukan cuma karangan saja. Ani kemudian menghubungi teman lamanya yakni Seksa. Saat itu Seksa sedang meeting. Ia adalah seorang bisnismen. Namun saat ditelepon oleh teman lamanya, Seksa sama sekali tak berubah. मैं नहीं बोल रहा हूँ. Oh साली कमो तुम. Sadar ada klien, Seksa pun pergi menjauh. Seksa turut sedih mendengar kabar tentang anak dari sahabatnya itu. Seksa akhirnya pun menyuruh asistennya untuk membatalkan meeting selama seminggu ke depan. Seksa langsung pergi ke India dan menemui Anirudin Pathak. कैसी है कमो? Saat bertemu dengan teman lamanya, Seksa mengatakan bila ia tak pernah menduga akan bereuni dalam situasi seperti itu. Ani kemudian mengajak Seksa masuk ke ruangan Raghav. Saat itu Seksa mengajak Raghav ngobrol dan Raghav langsung tahu itu adalah Seksa karena di cerita ayahnya Seksa adalah orang yang sering berkata-kata vulgar. Dan saat itu Seksa benar-benar mengatakan kata-kata yang biasa ia katakan pada Ani dan sekarang Seksa mengatakannya pada anaknya Anirudin. दफा 302 या रंगीन रातें. Seksa kemudian melanjutkan ceritanya saat dahulu ia dan Anirudin berada di universitas. Anirudin mencoba mengganti asramanya. Ia ingin meninggalkan hostel 4 dan mencari hostel yang lebih baik. Namun Seksa yang mengetahui hal itu langsung mengajak Ani untuk berbicara. Seksa bilang untuk apa Ani mengganti asramanya. Mungkin Ani akan mendapatkan kamar dan makanan yang lebih baik. Tapi apa gunanya? Lagi pula buntinya akan tetap tertidur di celananya. Bunti mungkin adalah sebutan otong versi Indianya. Seksa mengajak Ani ke kantin dan Seksa bilang jika ada dua hal penting dalam kehidupan anak teknik. Yang pertama, otak dan bunti. Ani hanya tertawa mendengarnya. Seksa mengatakan bila banyak ruang terbuka untuk otak berkembang, tapi untuk bunti ini adalah daerah tandus, gersang. Perempuan sangat langka di kampus teknik. Rasio laki-laki dan perempuannya adalah 40:1. Gadis sederhana, persaingannya mencekik leher. Gadis modern, persaingannya memutus urat nadi, ucap Seksa. Ani bertanya, bagaimana jika wanita yang seperti model? Seksa pun menjawab, selera Ani tinggi juga. Tapi ini adalah kampus teknik. Wanita semacam itu bagaikan komet Halley yang jatuh 76 tahun sekali. यहाँ मॉडल मटेरियल ना हेली कॉमेट की तरह आता है 76 साल में एक बार. Tiba-tiba Seksa melihat sesuatu dan ya, itu adalah komet Halley yang jatuh 76 tahun sekali. Semua mahasiswa di kampus itu terpesona pada wanita itu, termasuk Ani. Dan wanita itu adalah Maya muda. Itu adalah pertama kalinya Anirudin bertemu dengan Maya. Kembali ke masa kini, seorang perawat pria memberikan minuman pada Maya dan Seksa pun mengatakan pada Raghav untuk Raghav melihat sendiri bagaimana menariknya Maya bagi seorang lelaki. Dokter lalu datang dan bilang jika waktu telah habis. Seksa lalu berkata jika Raghav harus beristirahat dan ceritanya akan dilanjutkan besok.
Anirudin dan Seksa ngopi di kafe rumah sakit dan Seksa menanyakan pada Ani bagaimana Ani melakukan hal itu. Ia sudah susah payah mendapatkan Maya, tapi sekarang ia dengan mudah melepaskannya begitu saja. Seksa bilang jika bukan karena Mumi dan Asid, maka Ani tak akan pernah mendekati Maya. Anirudin pun mengingat dua temannya itu, yakni Mumi dan Asid. Seksa mengatakan agar mereka memanggil teman-temannya itu, tapi Anirudin ragu apakah mereka bisa datang. Seksa lalu bilang jika mereka pasti datang. Bahkan ayah mereka pun akan datang. Mengingat ayah, Seksa jadi ingat dahulu saat di kampus ayah Mumi mengantar Mumi dan meminta tolong pada Seksa dan Asid. Saat itu Seksa dan Asid berkata pada ayah Mumi untuk tak khawatir mereka tak akan membuli Mumi. Tapi ayah Mumi malah meminta Seksa dan Asid untuk membuli Mumi dan memberikannya pelajaran agar anak lelakinya itu menjadi seorang pria. Ayah Mumi bilang jika anaknya terlalu lemah dan lembek karena selalu dimanja oleh ibunya. Saat ada apa-apa, anaknya selalu memanggil ibunya Mumi, Mumi, Mumi. Karena itu ayah Mumi pun meminta Seksa dan Asid untuk menjadikan Mumi lelaki sejati. Seksa dan Asid pun bilang pada ayah Mumi agar tak perlu khawatir dan ayah Mumi itu bisa pergi. Asid dan Seksa meminta mahasiswa baru itu untuk memperkenalkan namanya dan ia malah menangis dan memanggil ibunya yakni Mumi. Mami. Karena itulah dia dipanggil Mami oleh teman-temannya. Akhirnya Mumi datang ke rumah sakit dan menemui Raghav. Saat itu Mumi berbicara menggunakan bahasa Inggris. Seksa bilang dahulu Mumi tak memiliki logat seperti itu. Mumi pun menjawab jika ia bekerja di US selama 20 tahun, apa yang teman-temannya harapkan. Ani hanya berkata, tunggu saja sebentar lagi Asid akan datang. Mendengar nama Asid, Mumi langsung gemetar ketakutan. Dan datanglah Asid. Mereka mengenang masa lalu dan akhirnya mereka melanjutkan cerita mereka di universitas. Seksa dan Asid yang merupakan senior menyuruh Ani dan Mumi yang merupakan junior untuk mengambil pakaian wanita di asrama wanita. Ani dan Mumi pun menurut. Mereka menuju ke asrama wanita. Saat di jalan, Mumi meminta agar nanti saat meminta pakaiannya, Ani saja yang ngomong. Ani lalu bilang jika itulah masalahnya anak-anak di kota kecil. Mereka takut bicara pada wanita. Ani menyuruh Mumi untuk melihat dan mempelajarinya bagaimana Ani akan berbicara dan menggoda wanita. Ani lalu memanggil seorang wanita yang sedang berjalan, tapi ternyata wanita itu adalah Maya. Ani pun langsung gelagapan dan ia tak bisa berkata-kata. Mumi pun bilang pada Ani, lagi ngapain bro? Ani tetap gelagapan dan saat ia mencoba berbicara dengan Maya, Ani tak dapat mengeluarkan kata-kata yang benar, semuanya bahasa alien. Akhirnya Mumi bilang pada Maya jika mereka disuruh senior untuk meminta baju dari wanita di asrama itu. Maya yang mendengarnya heran, jika hanya itu mengapa Ani tak bisa ngomong. Apakah itu pertama kalinya ia berbicara dengan wanita? Mumi menjawab, itu maklum, mereka adalah lelaki dari kota kecil, makanya Ani gugup. Maya pun akhirnya mengambilkan baju-baju perempuan dan memberikannya pada Ani dan Mumi. Sekarang tinggal satu masalah. Seksa meminta dibawakan celana dalam wanita, tapi mana mungkin melakukan hal itu. Akhirnya Ani mempunyai ide. Mereka berdua memberikan pakaian dalam milik Mumi dan Seksa percaya-percaya saja. Setelah celana dalam itu diambil oleh Seksa, Mumi pun bilang jika celana dalam miliknya itu belum dicuci selama 2 hari. Seksa yang sadar langsung membuangnya dan berkata, kurang ajar. Sementara yang lainnya tertawa terbahak-bahak. Kapanpun ia mengingat masa-masa itu, ia selalu merasa betapa indahnya waktu-waktu tersebut. Ani mengembalikan pakaian wanita ke Maya. Saat itu Ani bilang jika kemarin ia sedikit gugup. Maya pun hanya tertawa dan bilang jika Ani bukan sedikit gugup tapi sangat gugup. Tapi itu lucu, ucap Maya. Setelah dikatai lucu oleh Maya, Anirudin menjadi kasmaran dan ia sedikit kegeeran. Namun memang ia memiliki kesempatan untuk itu.
terlebih Maya tersenyum kepadanya. Masa-masa indah di kampus pun diperlihatkan. Kebersamaan, kejahilan, kenakalan, dan persahabatan membuat Hostel 4 menjadi tempat yang hangat dan kegembiraan selalu hadir di asrama tersebut. Sementara Ani terus mendekati Maya. Kini Ani memiliki alasan untuk dekat dengan Maya. Ani bilang jika seniornya menyuruhnya untuk ngopi bareng dengan Maya. Maya sempat jual mahal dengan berkata, ia tak suka ngopi. Ani bilang tak masalah, mereka bisa ngeteh. Akhirnya mereka berdua ngeteh bersama. Pada keesokan harinya, Ani kembali menemui Maya dan bilang jika seniornya menyuruhnya untuk nonton film di bioskop bersama Maya. Tentu saja Maya tahu bila Ani sedang berusaha mendekatinya, dan Maya pun terbuka dengan Ani. Ia juga tertarik pada Anirudin. Akhirnya di suatu hari, Ani dan Mumi yang sedang nongkrong di kantin didatangi oleh Maya, dan Maya bilang jika seniornya menyuruhnya ke sana. Ani yang mengerti langsung memberikan minumannya pada Maya, sedangkan minuman Mumi diminum oleh Anirudin. Mumi sahabat yang baik, ia pengertian dan langsung pergi. Hari-hari indah selalu hadir di H4. Sementara di H3 atau Hostel 3, anak-anak di asrama itu sedang memilih-milih para mahasiswa yang memiliki bakat dalam berolahraga. Mereka melihat biodata dari anak-anak di hostel lain, dan bagi mereka yang memiliki track record bagus akan dibawa ke Hostel 3. H3 dikatakan menjadi hostel terbaik di kampus itu. Semua yang ada di H3 sangat bagus. Tempat tinggal, makanan, dan fasilitas di sana adalah yang terbaik. Karena itu setiap mahasiswa di sana ingin untuk menjadi bagian dari H3. Saat itu ketua geng di H3 mendengar bila mahasiswa bernama Anirudin Patak hebat dalam olahraga. Ia bagus di basket, kriket, dan sepak bola. Bos geng itu pun memanggil Ani ke Hostel 3. Ia ingin agar Ani meninggalkan hostelnya para pecundang, yakni Hostel 4, dan pindah ke Hostel 3. Tapi Ani sudah sangat betah di Hostel 4. Ia sangat senang di Hostel 4 dan dengan sopan Ani menolak tawaran untuk pindah ke Hostel 3. Maya yang mengetahui hal itu bertanya mengapa Ani tak mau pindah ke Hostel 3, padahal di sana adalah asrama terbaik di kampus itu. Ani hanya menjawab ia tak tahu. Tapi Ani pikir ia telah membuat ikatan dengan Hostel 4. Saat ayah Mumi membawa manisan, mereka memakannya bersama. Lalu saat Asid marah besar dan mengatakan kata-kata kasar, Ani dan yang lainnya hanya membalas dengan senyum dan tawa. Dan betapa tak sopannya seksa. Mau kau panggil dia jam 3 subuh sekalipun, dia akan muncul di depan pintumu, ucap Anirudin. सक्सेस चाहे कैसा भी रात को 3 बजे उसको बुलाओ दरवाजे पे खड़ा मिलता है. Seorang senior yang bernama Derek mendengar bila Ani menolak tawaran untuk pindah ke Hostel 3. Derek pun menemui Ani dan mengajak Ani untuk minum bersama. Dahulu Derek juga ditawari untuk pindah ke Hostel 3, namun ia menolak. Dan karena Ani juga melakukan hal itu, Derek pun memberikan apresiasinya. Ani bertanya jika ia dengar Derek juga ditawari untuk pindah ke Hostel 3, tapi ia menolak. Derek menjawab bila ketua geng di Hostel 3 yakni Regi memang selalu memindahkan atlet-atlet terbaik ke Hostel 3, dan ia akan mendapatkan uang dari kejuaraan umum. Ani kebingungan apa yang dimaksud Derek, apakah ada kejuaraan umum di kampus mereka. Derek pun memberitahu bila setiap tahun ada kejuaraan umum di sana. Dan salah satu alasan mengapa Hostel 4 disebut sebagai pecundang adalah karena mereka selalu juru kunci di kejuaraan tersebut. मतलब हम लोग 15 साल में एक बार भी जीसी नहीं जीते. हम लोग हर साल लास्ट आते हैं. Kamu समझा? Kejuaraan umum di kampus itu sangat penting, karena itulah mereka dibagi menjadi 10 hostel dan selama 2 bulan mereka bertanding di olahraga untuk menjadi juara. Ani bertanya pada Derek apakah bila mereka memenangkan kejuaraan umum mereka tak akan lagi dipanggil pecundang. Derek menjawab lupakan saja, ia sudah mencoba selama 3 tahun tapi ia tak pernah berhasil. Ani bilang ini adalah tahun terakhirnya Derek. Setidaknya cobalah untuk yang terakhir kalinya.
dan sebelum dicoba mereka takkan pernah tahu. Derek bilang jika Annie mungkin masih sakit hati, tapi setelah beberapa waktu ia akan baik-baik saja. Tiba-tiba beberapa mahasiswa lewat dan mereka mengatai Derek dan Annie pecundang. Derek langsung berteriak dan marah-marah. Ia menantang para mahasiswa yang mengatainya. Annie yang melihatnya bilang jika diakui atau tidak, Derek masih sakit hati. Derek memikirkan ucapan Annie selama 2 hari. Lalu ia rasa bila di tahun terakhirnya dia tak berbuat apa-apa, ia akan sakit hati seumur hidup. Akhirnya Derek bersama Annie berambisi untuk memenangkan kejuaraan umum di tahun tersebut. Derek mengumpulkan para mahasiswa di hostel 4 dan ia berpidato. Derek berkata jika semua mahasiswa di sana ingin meninggalkan H4, namun kali ini hanya ada 2 pilihan, hidup dengan julukan pecundang atau berjuang melepaskannya. Kalau ada yang mau hidup dengan julukan pecundang, silahkan tinggalkan tempat ini, ucap Derek. Beberapa mahasiswa pergi dari sana. Mereka tak keberatan dipanggil sebagai loser atau pecundang. Namun masih banyak para mahasiswa yang bertahan di sana. Derek lalu kembali melanjutkan pidatonya. Menurut pengalamannya, julukan pecundang sangat menyakitkan hati. Tapi ada yang lebih buruk dari itu, yakni kenyataan bahwa mereka tak pernah berusaha melepaskan julukan pecundang dari diri mereka. Pertanyaannya, apakah mereka mau melepaskan julukan pecundang itu? Seluruh mahasiswa yang masih ada di tempat itu berteriak, iya. Namun saat Derek bertanya apakah mereka akan memenangkan kejuaraan umum di tahun itu, hanya Annie yang berteriak, sementara yang lainnya tak ada yang percaya bila mereka akan menang di kejuaraan umum. GC jeet sakte hain. Yes! Derek pun berkata, dasar pecundang. Kalau mereka tak memenangkan kejuaraan umum, bagaimana cara mereka melepaskan julukan pecundang itu? Derek bertanya sekali lagi, mampukah mereka memenangkan kejuaraan umum? Dan ternyata mereka masih senyap. Seksa lalu bilang, siapapun yang bilang ya akan ditraktir susu kocok oleh Derek. Seksa bertanya, apakah mereka mampu memenangkan kejuaraan umum di tahun ini? Setelah ujian tengah semester, Derek dan Annie mencari para atlet untuk mewakili hostel 4 di kejuaraan umum. Namun tak banyak atlet yang tersedia. Mereka kebagian pecundang yang tak bisa berolahraga. Namun Annie dan Derek tak menyerah. Mereka terus mencari mahasiswa di H4 yang hebat dalam olahraga. Di masa kini, dokter memberitahu bila memar di otak Raghav semakin melebar. Aniruddin kemudian bertanya, lalu bagaimana sekarang? Dokter menjawab, berusaha. Apalagi yang bisa mereka lakukan? Seksa dan yang lainnya beristirahat di rumah Annie. Saat itu Annie mengatakan bila ia dan Maya akan menjaga Raghav. Jadi teman-temannya bisa pulang. Lagi pula mereka mempunyai pekerjaan. Derek yang sudah ada di sana bilang jika pekerjaan memang kejam. Saat pekerjaan menuntut mereka, maka mereka harus bekerja dan keluarga terabaikan. Dan sekarang keluarga yang membutuhkan mereka, jadi pekerjaan harus diabaikan kali ini. Derek tak akan kemana-mana, ia akan tinggal. Begitupun dengan Seksa. Mumi bilang tak akan ada yang pergi. Asi juga tetap di sana. Annie berterima kasih pada Derek. Derek pun berkata bila Annie yang memulai cerita dan sekarang mereka semua yang akan menamatkannya. Tiba-tiba datanglah seseorang bernama Bevda. Semuanya menyambut Bevda dan Derek berkata, untunglah Bevda datang. Mereka hampir menghilangkan Bevda dari cerita. Kembali ke masa lalu. Saat itu Bevda akan ikut berjuang di kejuaraan umum. Ia cukup hebat dalam permainan catur dan Bevda adalah seorang pemabuk berat. Ia juga yang mengajari Annie dan teman-temannya untuk minum-minum. Mengenai minum-minum, ada cerita menarik dari Bevda. Saat itu Bevda kembali sehabis liburan musim panas dari rumah. Perjalanannya panjang dan cuaca panas. Bevda menyimpan alkohol di botol air mineral. Jadi ia bisa minum di perjalanannya. Tapi saat itu ada anak kecil yang haus.
Ayah dari anak kecil itu pun meminta air pada Bevda. Namun mana mungkin Bevda memberikan alkohol pada anak kecil. Bevda pun beralasan bila botolnya sudah terkena bibirnya. Ayah dari anak itu bilang tak apa-apa. Bevda bilang ia tak bisa memberikan airnya. Ayah dari anak kecil itu pun bilang jika Bevda kikir sekali. Kemudian pasangan suami istri itu mulai menceramahi Bevda. Bevda hanya menerima ceramah dan omelan dari Pak Sutri itu dan tetap menyimpan alkoholnya. Kembali ke soal kejuaraan umum. Bevda adalah juara bertahan di permainan catur, sedangkan Ani hebat dalam sepak bola, basket, dan kriket. Derek bagus dalam angkat beban, sepak bola, dan atletik. Mumi yang mereka kira sebagai tuan putri yang tak bisa apa-apa ternyata berbakat dalam permainan karambol. Meskipun begitu, kejuaraan umum masih jauh dalam jangkauan mereka. Akhirnya kejuaraan umum dimulai dan seperti yang sudah-sudah, H3 memborong semua poin, sedangkan H4 memberikannya secara cuma-cuma. Ani berbicara dengan Maya tentang kejuaraan umum. Saat itu Maya mengatakan agar Ani lupakan saja tentang kejuaraan umum itu dan fokus saja belajar. Ani menjawab jika itu bukan hanya sekedar olahraga saja, harga diri mereka dipertaruhkan di sana. Maya bisa bilang jika itu hanya olahraga dan lebih memilih fokus untuk belajar karena ia tak pernah dipanggil pecundang. Berbeda dengan Ani dan teman-temannya di hostel 4 yang selalu dipanggil loser setiap hari oleh anak-anak dari hostel lainnya. Lagi pula Maya dan teman-teman asramanya tak mementingkan kejuaraan umum karena mereka sudah takut kalah duluan, ucap Aniruddin. Maya lalu berkata bila Ani mulai bersikap egois. Ani pun menjawab ia tak egois. Mereka berdebat dan berselisih. Akhirnya Ani pergi dari tempat itu dan menemui teman-temannya. Para mahasiswa di hostel 4 kembali berkumpul. Derek marah-marah karena mereka bahkan belum bisa mengumpulkan 1 poin pun. Seksa meminta Derek untuk membiarkannya saja. Derek langsung menjawab agar Seksa yang diam. Lagi pula ia tak pernah bisa berhenti mengurusi buntinya. Seksa pun langsung terdiam. Derek juga bilang pada Aniruddin bila Derek mau ikut kejuaraan umum lagi karena Ani, tapi Ani malah sibuk berpacaran. Asid lalu berkata mengapa Derek marah-marah. Setidaknya mereka telah berusaha. Derek masih saja marah dan menyuruh Asid diam. Asid yang emosian pun balik marah dan terjadi keributan. Beruntungnya ada Ani di sana dan ia menjadi penengah. Ani bilang jika bagaimana mereka akan memenangkan kejuaraan umum jika mereka selalu seperti itu. Mereka bahkan tak peduli dengan kekalahan. Bila mereka memiliki ketakutan akan kekalahan, pasti nanti akan ada jalan untuk kemenangan. Seksa bertanya, apa maksud dari Ani? Ani kemudian mengatakan bila harga diri asrama dipertaruhkan, maka mereka juga harus mempertaruhkan sesuatu yang penting di hidup mereka. Sesuatu yang mereka tak mau hentikan. Bagaimana menurut kalian? Tanya Aniruddin. Semuanya terdiam. Ani kesal dan bilang jika tak ada satupun yang ingin memenangkan kejuaraan umum. Semuanya frustrasi. Tiba-tiba Mumi berkata jika selama mereka belum memenangkan kejuaraan umum, ia tak akan menghubungi ibunya. Ani dan yang lainnya melihat Mumi dengan keheranan karena Mumi yang anak mami bisa berjanji seperti itu. Derek kemudian bilang jika selama mereka belum memenangkan kejuaraan umum, ia akan berhenti merokok. Asid juga bilang tak akan ada kata-kata kotor dari mulutnya sebelum menang kejuaraan umum. Lalu Bevda pun berjanji tak akan ada alkohol sebelum mereka menang kejuaraan umum. Kini giliran Seksa. Apalagi bila bukan tentang buntinya. Ini sih yang paling berat, tapi mau bagaimana lagi? Seksa pun berjanji sebelum mereka menang kejuaraan umum, ia tak akan nonton TV, katanya. Derek hanya melihat Seksa dengan tatapan yang serius. Seksa pun akhirnya berjanji ia tak akan bermain dengan buntinya sebelum memenangkan kejuaraan umum. Ani berjanji sebelum mereka menang kejuaraan umum, ia tak akan berbicara dengan Maya. Akhirnya sejak saat itu mereka memegang janji mereka masing-masing dan janji itu pun mulai menyiksa mereka. Agar mereka bisa terjaga dari janjinya, mereka menaruh barang-barangnya di tempat Mumi.
Derek menyimpan semua rokoknya di tempat Mumi. Begitupun dengan Bevda yang menyimpan semua alkoholnya di sana, dan Seksa yang menyimpan majalah dan semua fantasinya di tempat Mumi. Mumi yang tak pernah menghubungi rumah karena janjinya dijenguk oleh ayahnya. Dan saat ayah Mumi melihat kamar anaknya yang terdapat majalah dewasa, sekardus rokok, dan seember minuman keras, hanya melihat Mumi. Mumi menggelengkan kepalanya dan ingin menjelaskan bila barang-barang itu bukan miliknya. Tapi ayah Mumi tak memberikan kesempatan, ia kelewat girang dan ia berterima kasih pada Asid dan Seksa yang sudah berhasil merubah anaknya. Thank you. Tapi meskipun begitu, Hostel 4 masih sering kalah di berbagai ajang olahraga. Jadi selama ini pengorbanan mereka seperti sia-sia. Hostel 4 kalah dalam pertandingan hoki. Mereka lalu berkumpul dan membahas kekalahan mereka. Seksa marah-marah jika pengorbanan mereka selama ini sia-sia. Untuk apa mereka menahan janji mereka, namun pada akhirnya mereka masih saja kalah. Seksa menyalahkan Asid yang bahkan kebobolan 4 gol dalam permainan hoki. Asid pun akhirnya bilang jika Seksa terlalu banyak bicara dan sok hebat, padahal ia tak melakukan apapun. Seksa kemudian bilang jika ia memang tak ikut bermain, tapi ia juga ikut merasakan kekalahannya. Anirudin yang mendengar Seksa hanya menahan tawanya. Seksa bilang pada Ani dan Derek bila bentinya tak dapat menahan muatan lebih banyak lagi. Nahi le payega mera banti itna load. Ani kembali menahan tawanya. Tiba-tiba terdengar suara ambulans dan ternyata Bevda mengalami mah alkoholik. Situasi di mana pecandu alkohol yang tiba-tiba berhenti mengkonsumsi alkohol dan akhirnya mengalami sakit di perutnya. Anirudin berkata jika semuanya seperti sia-sia, mereka bahkan belum memenangkan satu pertandingan pun di kejuaraan umum. Ani bertanya pada Derek apakah semua ini sepadan. Dengan menangis Derek berkata, entahlah. Saat Ani dan teman-temannya menjenguk Bevda, Ani bilang agar Bevda berhenti saja. Mereka tak akan keberatan. Bevda lalu bilang pada saat yang lainnya berjanji, Bevda juga ikut berjanji. Ia pikir ia akan diam-diam minum-minum di kamar, tapi tetap saja ia tak bisa melakukannya. Sudah sering Bevda mencoba berhenti mabuk-mabukan. Entah itu untuk keluarganya atau untuk kekasihnya. Tidak juga, sebenarnya Bevda mulai mabuk-mabukan karena ditinggalkan oleh wanita yang memutuskan cintanya secara sepihak. Tapi Bevda tak pernah berhasil. Lalu untuk pertama kalinya ia mampu untuk berhenti, dan itu pun demi para pecundang. Apakah Ani dan teman-temannya tahu mengapa Bevda bisa berhenti minum? Karena Bevda belajar dari mereka semua jika lebih baik disebut pecundang karena kalah dari orang lain daripada disebut pecundang karena kalah dari diri sendiri. Situasi mereka di kejuaraan umum tak begitu meyakinkan, tapi mereka bukanlah orang-orang yang mudah menerima kekalahan. Di sebuah malam, Ani mengumpulkan para mahasiswa untuk melakukan tim meeting. Saat itu Ani membahas peluang mereka di kejuaraan umum. Hostel 3 memiliki 2 emas, 2 perak, dan 1 perunggu. Sedangkan Hostel 4 seperti biasa, poin 0. Mereka belum menang sekalipun. Pertanyaannya, bagaimana cara mereka untuk mengejar Hostel 3? Karena jujur saja mereka tak cukup berbakat. Tetapi jika mereka menggunakan sebuah trik, mungkin saja Hostel 4 bisa mengejar poin dari Hostel 3. Derek pun meminta agar Ani berbicara yang lebih jelas dan yang lebih mudah dipahami. Akhirnya Ani memberikan trik pertama untuk bisa mendapatkan kemenangan, yaitu tekanan untuk lawan. Ani pun memberikan contoh pada teman-temannya. Ia mengintimidasi seseorang yang sedang bermain karambol. Ani terus bilang jika seseorang yang sedang bermain itu tak akan mengenai sasarannya. Ani terus memberikan tekanan pada orang itu. Dan seseorang yang bermain karambol itu pun meleset. Ani bilang jika satu tekanan saja dari seseorang bisa membuat seseorang meleset, bayangkan apa jadinya jika ada 25 atau 50 berandalan seperti mereka yang menekan lawan. Derek berkata, menemukan pemain yang beres untuk kejuaraan umum saja mereka tak bisa. Dari mana mereka akan mendapat banyak orang untuk bersorak? Tenang. Ani sudah memikirkan hal itu. Ani bilang jika para mahasiswa diiming-imingi
traktiran susu kocok dari sekretariat olahraga, jangankan bersorak, tawuran pun mereka akan siap. Akhirnya mereka mulai menjalankan trik dari Ani. Mereka menyewa pendukung dengan menggunakan susu kocok, dan akhirnya lawan-lawan dari Hostel 4 pun tertekan dan melakukan kesalahan sendiri. Hostel 4 mendapatkan poin dengan mudah. Mereka mulai memenangkan pertandingan demi pertandingan. Maya menghampiri Ani untuk mengucapkan selamat, namun karena janjinya, Ani pun tak bisa berbicara dengan Maya. Setiap kali Maya menyapa dan mengajak Ani berbicara, Ani selalu menghindar dan pergi. Jika saja Seksa mau, ia bisa menikung Ani, tapi ia tak melakukannya karena Seksa adalah orang yang baik. Seksa memberitahu tentang janji yang mereka buat dan mengatakan agar Maya tak perlu khawatir. Ani melakukan hal itu karena Maya adalah yang terpenting bagi Ani, kata Seksa. Ani kembali mengadakan pertemuan. Ani akan memberikan trik kedua untuk mengalahkan Hostel 3. Triknya adalah dengan mengganggu pemain lawan secara fisik, bukan mental lagi. Untuk menjalankan rencana Ani, Seksa menemui Maya dan meminta tolong untuk menelpon pemain tenis meja dari Hostel 3 di tengah malam dan ajak pemain tenis meja itu ngobrol sampai pagi. Sehingga di hari pertandingan pemain dari Hostel 3 akan mengantuk dan tak fokus dalam pertandingan. Kamine ho tum log. माँ भी यही बोलती है. Akhirnya Maya melakukan permintaan dari Seksa karena Maya tahu itu juga demi Anirudin. Dan pada keesokan harinya, saat pemain dari Hostel 3 itu bertanding tenis meja, pemain dari Hostel 3 mengantuk dan ia pun kalah dalam pertandingan tersebut. Ani kemudian menemui Maya, tapi ia diam saja. Maya tahu bila Ani ingin mengucapkan terima kasih. Maya pun meminta agar ia dibelikan kue sebagai ucapan terima kasih. Ani langsung memberi kue pada Maya dan Ani masih diam. Mereka hanya saling tersenyum tanpa berbicara. Seperti itulah mereka saling mengerti. Kali ini adalah trik yang ketiga. Jika tak memiliki bakat, gunakanlah akal. Ani dan Derek meminta seorang juru masak untuk menggunakan jaket pelatih dan berpura-pura menjadi pelatih mereka dalam kabadi. Lawan mereka di olahraga kabadi adalah Hostel 8. Hostel 8 yang melihat Hostel 4 menggunakan pelatih mulai ketar-ketir. Apalagi saat tim talk, tukang masak itu memberi arahan layaknya pelatih profesional. Padahal yang mereka bahas adalah mendoan perontak bakwan. Nice. Tapi siapa yang tahu apa isi dari tim Talk H4? Musuh mereka hanya melihat bila Hostel 4 sangat serius dan terlihat menakutkan. Dan karenanya, para mahasiswa dari Hostel 8 sudah kalah duluan bahkan sebelum bertanding. Hostel 4 pun memenangkan pertandingan kabadi tersebut. Selanjutnya, Hostel 4 akan melakukan pertandingan sepak bola melawan Hostel 3. Derek bertanya pada Anirudin, sekarang siapa yang akan menghentikan Pele dan Maradonanya Hostel 3? Ani yang saat itu melihat Seksa berakting dengan sangat bagus di panggung drama memiliki ide. Seksa diikutkan bertanding di olahraga sepak bola, dan Seksa berakting dan membuat pemain lawan mendapatkan kartu merah. Seksa juga berpura-pura dilanggar sehingga Hostel 4 mendapatkan penalti. Derek yang menjadi eksekutor melakukan tugasnya dengan baik dan mencetak gol. H4 telah memenangkan beberapa pertandingan dan Ani bersama yang lainnya merayakannya di kantin. Saat itu anak-anak dari Hostel 3 datang. Para mahasiswa itu saling mengejek yang berakhir dengan keributan. Ketika itu Mumi yang kaget malah memukul kaca dan membuat jari telunjuknya terluka. Hal ini menjadi masalah karena Mumi akan ada pertandingan perempat final karambol. Bagaimana ia akan bertanding dengan kondisinya yang seperti itu? Mumi tak mau menyerah, ia memotivasi dirinya sendiri. Dan akhirnya dengan penuh keyakinan Mumi didampingi oleh teman-temannya maju ke arena pertandingan. Tapi luka di telunjuknya tak bisa berbohong. Mumi selalu kesakitan saat bermain dan terus berteriak sepanjang pertandingan yang diikuti oleh teman-temannya. Dan hasil pun tak sesuai harapan. Mumi kalah dan mereka gagal mendapatkan emas dari cabur karambol. Padahal ditargetkan oleh Hostel 4,
mereka akan mendapatkan emas dari karambol. Kini mereka pun harus bekerja lebih keras lagi di cabang olahraga yang lainnya. Mereka menemukan cabang olahraga angkat beban kelas 42 kilo. Namun itu sangat sulit karena 10 tahun tak ada yang berpartisipasi di olahraga ini. Ani bertanya mengapa begitu. Derek pun menjawab, di mana mereka akan menemukan seseorang yang beratnya 42 kilo. Tapi ada seorang mahasiswa dari hostel 4 yang cukup kurus. Ani pun menanyakan berapa berat mahasiswa itu. Mahasiswa itu menjawab 44 kilo. Ani dan Derek pun menyuruh mahasiswa yang bernama Danda untuk ikut ke cabur angkat beban kelas 42 kilo. Dan tentunya Danda yang sudah sekurus itu disuruh untuk menurunkan berat badannya. Akhirnya setelah berolahraga dengan rutin dan melakukan diet, Danda berhasil menurunkan berat badannya menjadi 42 kilo. Dan Danda memenuhi syarat untuk bermain di cabur angkat beban kelas 42 kilo. Tentunya anak-anak dari hostel 4 sangat senang karena Danda akan memenangkan emas. Karena mereka pikir siapa lagi yang punya berat 42 kilo dan berpartisipasi di cabur tersebut. Tapi saat lomba itu dimulai, anak-anak dari hostel 4 terkejut karena ada seorang wanita dari hostel 10 yang ternyata ikut di cabur itu. Seksa lalu menghampiri Maya dan menanyakan bagaimana Maya bisa mengkhianati mereka seperti ini. Maya pun bilang, mana ia tahu jika Seksa dan teman-temannya bisa menemukan seseorang dengan berat 42 kg. Ani memberikan motivasi pada Danda. Ani bilang jika Danda tak boleh kalah dari wanita itu. Bukan hanya harga diri dari hostel 4 yang dipertaruhkan, tapi harga diri dari Danda sebagai seorang lelaki juga dipertaruhkan. Ani juga bilang jika Danda sampai kalah, maka monster-monster di hostel 4 akan membuat hidup Danda di asrama menjadi menderita. Akhirnya angkat beban itu dimulai. Dan beruntung Danda bisa menang dan mendapatkan emas untuk hostel 4. Kejuaraan umum mulai mendekati babak akhir. Dan untuk pertama kalinya hostel 4 tak menjadi juru kunci. Bahkan mereka mulai bersaing dengan hostel 3 untuk memperebutkan gelar juara. Mereka terus menggunakan trik untuk memenangkan pertandingan. Namun ada beberapa cabang olahraga yang mereka menangkan murni dengan bakat. Hostel 4 ada pertandingan final di 3 cabang olahraga yang berbeda. Ketiga-tiganya melawan hostel 3. Dan saat ini hostel 3 masih memimpin dengan 5 poin di atas hostel 4. Apabila mereka dapat memenangkan 3 pertandingan final dan mendapatkan 3 emas, maka poin mereka menjadi 75 poin, sedangkan hostel 3 adalah 74 poin. Tapi apabila mereka kalah 1 kali saja di salah satu dari 3 pertandingan final itu, mereka tak akan bisa memenangkan kejuaraan umum. Catur akan ditangani oleh Bevda. Ia adalah juara bertahan, jadi mereka tak perlu khawatir. Lalu untuk final lari estafet ada Derek dan Asid yang akan handle, jadi untuk 2 cabur itu aman. Namun di final yang lainnya mereka ada pertandingan basket lawan hostel 3. Dan pertandingan bola basket lawan hostel 3 akan menjadi sulit. Tapi apapun mereka harus istirahat terlebih dahulu karena besok ada pertandingan penting. Saat sedang menceritakan kisahnya pada Raghav, Aniruddin dipanggil oleh dokter. Dokter mengatakan bila pembengkakan di otak Raghav semakin meningkat tajam dan apabila kondisinya tak berubah, Raghav akan dioperasi besok. Aniruddin diminta untuk tanda tangan surat persetujuan operasi. Aniruddin nampak berat untuk menandatanganinya, tapi ia tak punya pilihan. Aniruddin mengajak teman-temannya untuk kembali ke rumah dan mereka bisa melanjutkan ceritanya besok. Raghav berkata mengapa tak dilanjutkan saja, ceritanya hampir selesai. Seksa lalu bilang di malam sebelum final mereka semua tegang. Dan kini Raghav pun harus merasakan bagaimana tegangnya mereka di malam itu. Saat Derek dan yang lainnya berkumpul di rumah Ani, mereka memberikan dukungan pada Ani yang sedih karena kondisi Raghav. Ani bilang jika ia hanya ingin anaknya kembali dan sehat, baik-baik saja. Ani merasa sangat buruk karena sebelumnya ia membeli alkohol untuk diminum bersama Raghav untuk merayakan keberhasilan Raghav yang diterima di universitas. Ani rasa hal itulah yang membuat anaknya tertekan.
Mereka tak pernah merencanakan sesuatu untuk kegagalan. Mereka hanya akan merayakan kemenangan dan itu adalah hal yang buruk. हम सब गलत कर रहे हैं भाई। सक्सेस के बाद का प्लान सबके पास है। Mumi ikut sedih untuk Ani. Mumi lalu pergi ke belakang dan ia menelpon anaknya. Mumi bilang jika sebelumnya ia menjanjikan akan membelikan sepeda motor bila anaknya dapat A+ di ujiannya. Tapi hal itu tak penting lagi. Anaknya tak perlu mendapatkan A+. Mau nilainya B atau C- sekalipun ia tak akan masalah. Dan berapapun nilai anaknya nanti, Mumi akan tetap membelikan sepeda motor yang ia janjikan. Maya yang melihat Ani bersedih meminta maaf dan Ani juga meminta maaf pada Maya. Mereka berdua saling menguatkan. कोशिश करता तो शायद एक अच्छा हस्बैंड भी बच जाता। Di rumah sakit terjadi sesuatu pada Raghav. Ia mengalami kejang-kejang. Dokter pun menghubungi Aniruddin dan memberitahu kondisi Raghav. Ani dan teman-temannya langsung menuju ke rumah sakit. Dan saat itu dokter memberitahu jika situasi darurat menyebabkan mereka harus mengoperasi Raghav di malam itu. Ani bertanya berapa lama persiapan operasinya. Dokter menjawab sekitar 15 menit. Aniruddin pun meminta waktu 10 menit untuk menceritakan kisahnya pada Raghav. Dokter saat itu tak percaya pada Ani karena keadaan Raghav yang kurang baik. Maya lalu bilang jika ia percaya pada Aniruddin. Dan akhirnya dokter memberikan waktu. Ani dan teman-temannya menemui Raghav dan mereka melanjutkan ceritanya. Sebelum pertandingan final, Regi menemui Bevda dan Regi memberikan alkohol yang mahal untuk Bevda. Regi ingin agar Bevda mabuk dan kalah di pertandingan final. Saat pertandingan final catur akan dimulai, Bevda terlihat sedang mabuk. Iya. Thakna yaar. Sementara di cabang atletik, anak buah Regi menginjak kaki Derek hingga terluka. Derek pun akan berlari dengan kaki kanannya yang terluka. Sementara di pertandingan basket, Ani kesulitan menghadapi Regi. H4 tertinggal belasan poin dari Hostel 3. Di lari estafet, Asid berusaha secepat mungkin memberikan tongkatnya pada Derek. Dan akhirnya Derek mulai berlari. Walaupun kakinya terluka, Derek tak menyerah. Selama 3 tahun ia telah gagal dan selalu menjadi pecundang. Dan ini adalah kesempatan terakhirnya. Ani juga berusaha keras untuk menang di pertandingan basket. Ia tak mau menyia-nyiakan kerja kerasnya dan teman-temannya selama ini. Di pertandingan catur, Bevda memenangkan pertandingan. Dan ternyata sebelumnya Bevda hanya berpura-pura mabuk untuk membuat musuhnya lengah. Dan Derek tak menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya. Ia berjuang, tak peduli seberapa sakit kakinya, ia tak akan kalah. Derek tak akan lagi menjadi seorang pecundang. Derek memenangkan lomba lari itu. Hostel 4 berhasil memenangkan 2 pertandingan final dan kesempatan memenangkan kejuaraan umum terbuka lebar. Derek dan yang lainnya menuju ke lapangan basket. Saat itu Hostel 4 masih tertinggal 2 poin dari Hostel 3 sementara waktu tinggal 6 detik. Ani meminta time out pada wasit dan ia melakukan team talk dengan teman-temannya. Ani meminta pada rekan-rekannya untuk memberikan bola padanya secepat mungkin dan Ani akan mencoba melakukan lemparan 3 point. Yakni lemparan dari luar garis penalti yang bisa mendapatkan 3 poin. Derek dan yang lainnya menyaksikan dan berharap Ani bisa memenangkan pertandingan itu. Karena harapan mereka untuk memenangkan kejuaraan umum ada pada tangan Ani sekarang. Pertandingan dilanjutkan dan 6 detik tersisa. Bola langsung diberikan oleh rekan Ani dan Ani yang mendapatkan bola langsung melempar ke dalam ring. Semua orang tegang, apakah bola itu masuk atau tidak? Karena jika masuk itu artinya Hostel 4 menjadi pemenang kejuaraan umum, tapi jika tak masuk maka Hostel 3 yang jadi juaranya. Dan bola itu tidak masuk. Ani langsung lemas. Semua mahasiswa dari Hostel 4 sedih. Mereka menangis karena mereka gagal memenangkan kejuaraan umum. Raghav yang mendengar cerita itu terkejut. Ia tak menyangka ending ceritanya seperti itu. Selama ini Raghav mengenal ayahnya sebagai orang yang sukses dan berhasil. Ia tak pernah tahu jika ayahnya adalah orang gagal. Raghav berkata, bagaimana mungkin setelah berusaha sangat keras dan mereka masih tetap gagal. Raghav bilang jika perasaan ayahnya dan teman-temannya pada saat itu pasti sangat hancur. Rasanya pasti seperti ingin mati. Aniruddin menjawab,
tidak. Begitupun dengan Derek. Seksa juga tak menyesal dengan kekalahan mereka. Asid, Bevda dan Mumi tak merasa kalah karena mereka sudah berjuang dengan hebat. Dan sejak hari itu Anirudin dan teman-temannya tak lagi menjadi seorang pecundang. Anirudin kemudian menyuruh Raghav untuk pergi ke ruang operasi, tapi jangan sebagai pecundang, melainkan sebagai seorang pejuang. Akhirnya Raghav dibawa ke ruang operasi, dan saat itu Raghav melihat ayahnya yakni Anirudin dan teman-temannya memberikan dukungan pada Raghav. Raghav juga melihat Anirudin muda dan Seksa muda, Asid, Derek, Mumi dan Bevda. Mereka semua memberikan semangat untuk Raghav. Raghav masuk ke ruang operasi dengan tersenyum dan sebagai seorang pejuang. Kini Raghav ingin hidup. Beberapa bulan kemudian Raghav masuk ke universitas tempat ayahnya dulu kuliah. Ia akan tinggal di asrama di sana dan mungkin mencoba mengulangi kisah ayahnya dahulu. Raghav disapa oleh senior dan ditanyai sesuatu. लाइफ से पढ़ाई की है कुछ और भी किया है हिलाता है Raghav hanya tersenyum dan ia melihat ayahnya yakni Anirudin beserta para sahabatnya yang mengantar Raghav di hari pertamanya. Dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kita kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton.